Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Figures standar Magnamon. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri, menurut saya ini cukup solid ya, atau kokoh, tidak ada yang loose ketika saya goyangkan seperti ini. Namun, di bagian joint antara perut dan dada ini, karena menggunakan ball joint, jadi ketika kesenggol bagian tangan, dada, atau kepala, dia mudah bergerak ya, kurang lebih seperti ini. Tidak bisa dibilang loose, namun menurut saya ini kurang seret ya, di jointnya ini. Untuk proses rakitnya sendiri, ini cukup mudah ya, dan cukup cepat juga. Waktu yang saya butuhkan sendiri sekitar 2-3 jam saja. Itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan, lalu dibuat video spill build-nya. Untuk desainnya sendiri ini menurut saya keren banget ya, dan ini cukup akurat dengan versi animenya. Dan seperti yang saya sampaikan di video unboxing kemarin, untuk Magnamon ini saat ini masih belum ada versi Figures standar amplified-nya ya, yang lebih detail dan lebih besar. Dan sedikit pembahasan dari Magnamon ini merupakan hasil evolusi dari Vimon ya, menggunakan Digi Egg of Miracles. Hasil evolusinya sendiri menurut saya ini sedikit mirip X Vimon ya, namun menggunakan armor yang berwarna gold ini. Untuk nama armornya sendiri kalau tidak salah adalah Crown Digizoid Armor ya. Dan Magnamon ini kalau tidak salah merupakan salah satu Royal Knights di dunia Digimon. Oke, kurang lebih seperti itu saja ya sedikit pembahasan dari Magnamon ini. Jika ada yang salah kalian koreksi saja di kolom komentar. Kembali lagi di hasil rakitnya ini. Untuk warnanya sendiri, separasi warnanya ini menurut saya sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil stiker seperti ini. Yang saya pasang ini adalah bagian mata dan ya mata keduanya ini ya, dan tidak ada yang saya pasang yang lainnya ini. Yang nomor 34 ini untuk bagian kuku tangannya, terus nomor 5 ini bagian front skirt ini, buletan ini. Terus yang nomor 6 ini ada 4 buah, nggak tahu ini di bagian mana. Dan tidak saya pasang pun ini menurut saya sudah bagus banget. Untuk kekurangannya tentu saja ada ya, yaitu napmak dan simlanya. Untuk napmaknya sendiri pasti muncul di bagian parts berwarna gold ini ya. Seperti di bagian kaki ini kelihatan, terus di belakang kaki ini juga kelihatan, keduanya ini juga kelihatan, ini juga kelihatan ya. Di bagian sini juga kelihatan, terus di bagian tangannya ini kelihatan, terus di bagian shoulder armor ini kelihatan, ini juga kelihatan, terus di sini kelihatan, di sini kelihatan. Pokoknya untuk napmaknya ini banyak banget. Sedangkan untuk simlanya ini juga banyak ya di sini. Terus kalau tidak salah di sini, di kepala ini, terus di bagian tangan ini, kedua tangan ini juga ada, kedua kaki ini juga ada ya. Dan ya kayaknya seperti itu ya. Oh, di bagian ekor ini yang biru ini, terus bagian tangan ini, harusnya di bagian kaki yang warna biru ini juga ada ya. Pokoknya untuk simline dan napmak ini banyak banget. Kayaknya lebih banyak daripada War Greymon sebelumnya. Ini parah sih. Kalau mau dihilangkan juga ini cukup kerja keras ya, karena kebanyakan bagian warna gold, jadi ketika dihilangkan jadi harus dicat ya menurut saya. Ya satu-satunya cara menghilangkan hanya dicat saja sih. Oke. Untuk kekurangannya kurang lebih seperti itu saja ya. Oh, sama ini sih yang tadi saya jelaskan di awal tadi, di bagian joint ini. Terus untuk ukurannya ini tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu besar juga. Ketika saya bandingkan dengan War Greymon, ternyata War Greymon sedikit lebih tinggi ya, dan lebih besar juga kayak gini. Dan ketika disandingkan dengan Metal Garurumon kurang lebih seperti ini. Entah kenapa untuk Metal Garurumon dan Magnamon ini menurut saya cocok ya ketika disandingkan kayak gini. Sedangkan War Greymon ini menurut saya terlalu besar. Oke. Terus ketika saya bandingkan dengan kit lain, yaitu Poképla Quick Pikachu, kurang lebih seperti ini ya. Dan Poképla Garchomp kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu akan saya bandingkan juga dengan HGRX 782 Gundam. Kurang lebih seperti ini. Tingginya hampir mirip ya. Di bahunya ini mirip, namun di bagian kepala ini sedikit lebih tinggi Magnamon. Oke. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan pembahasan hasil rakitnya juga
kurang lebih seperti itu saja. Meskipun banyak kekurangan, menurut saya ini memiliki desain yang bagus ya, keren, dan ya bagus. Untuk artikulasinya akan saya mulai di bagian kepala terlebih dahulu ya. Untuk kepalanya bisa menunduk, menengadah. Di bagian leher ini ada 2 join ya, jadi bisa kayak gini. Ini bagus banget sih. Kayak gini, miring bisa, harusnya diputar 360 derajat juga bisa. Wah, mantap. Ini bagus banget sih untuk join bagian kepalanya. Kemudian bagian tangannya bisa diangkat sejauh ini. Ya, udah mentok. Nabrak bagian kepala ya. Terus bagian bahu bisa diputar 360 derajat. Shoulder armor ini bisa digerakkan ya kalau nggak salah. Nah, kayak gini. Terus lengan bagian atas bisa diputar. Sikunya bisa dilipat seperti ini, bagus. Terus bagian lengan bawah ini bisa diputar 360 derajat. Pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat. Ini bagus banget sih untuk artikulasi bagian tangannya. Kemudian bagian dadanya, ini ada ball joint ya. Bisa berdirikan kayak gini. Tidak terlalu lurus, namun menurut saya ini juga kurang seret. Kemudian joint di sini, bagian perut ini ada ball joint sebenarnya, tapi ini cukup kuat ya. Cukup seret banget, nggak bisa digerakkan kayak gini. Cukup susah digerakkan ya. Jadi yang diputar bagian ini aja. Terus bagian pinggang ini tidak ada, kecuali bagian ini ya. Ini karena dia ball joint jadi bisa digerakkan kayak gini. Bagian set skirtnya kayak gini. Terus bagian ekor kalau nggak salah ya kayak gini. Terus bisa diputar kayak gini. Ini bagus juga. Kemudian bagian kaki, bagian pangkal paha kayak ini ya, bisa diputar-putar. Maju ke depan seperti ini, mundur ke belakang seperti ini, split seperti ini. Ini bagus sih. Terus bagian lutut bisa ditekuk kayak gini, ini bagus juga. Kemudian bagian pergelangan kaki cuma kayak gini ya. Terus miring cuma sedikit ya, kalian harus hati-hati. Diputar juga bisa sebenarnya, tapi kalian harus hati-hati ya, karena ini mekanismenya kayak cuma dipasang gitu, jadi kalau diputar-putar takutnya patah ya. Harusnya sih bisa diputar 360 derajat. Oke, untuk artikulasi dari Magnamon ini menurut saya bagus banget ya. Lebih bagus daripada Metal Garurumon kemarin maupun Wargreymon. Ini artikulasinya bagus banget. Karena tidak memiliki senjata maupun aksesoris, langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Magnamon berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari kit figure standar Magnamon ini, menurut saya bagus ya. Memiliki desain yang sangat keren, separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker, serta memiliki artikulasi yang bagus banget. Lebih bagus daripada artikulasi Metal Garurumon maupun Wargreymon sebelumnya. Namun kit ini masih memiliki banyak kekurangan ya, terutama napmak dan simlennya. Karena napmak dan simlen ini kebanyakan muncul di parts berwarna gold, jadi kalian harus ekstra kerja lagi. Menurut saya perlu dicat sih untuk menghilangkannya. Oke, untuk kekurangan dan kelebihan dari kit ini menurut saya kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Tentu saja saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang suka Digimon dan sudah mengkoleksi figur standar Digimon sebelumnya. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 ya untuk kit ini, karena ini memang bagus. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe, dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.